Peserta didik sekalian, jumpa lagi di pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil. Dan ini merupakan pertemuan ketiga tentang angka penting atau angka signifikan. Teori pengukuran. Angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran hanyalah berupa pendekatan kira-kira atau aproksimasi. Tidak ada pengukuran yang tepat secara mutlak. Ketelitian setiap alat ukur dibatasi oleh kemampuan alat ukur tersebut. Angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang terdapat pada skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang tidak terdapat pada skala alat ukur. Perhatikan cara mengukur panjang sebuah benda dengan mister skala terkecil milimeter di bawah ini. Angka 0 dari mistar diletakkan tepat berhimpit dengan ujung sebelah kiri benda. Ini dia. Perhatikan bulatan kuning ini ya. Dan perhatikan angka yang ditunjukkan skala mistar pada ujung sebelah kanan. Ini dia. Oke. Hasil pengukuran oleh angka yang terdapat pada skala adalah, kita hitung ya, karena ini milimeter berarti ini 60 milimeter, 61, 62, 63. Ini dia, 63 milimeter. Ini disebut angka pasti ya, karena angkanya ada pada skala alat ukur. Nah, kalau kita perbesar, kita zoom, dia akan seperti ini. Ya. Setelah 63 ya, masih ada sisa ujung benda ini ya. Nah, sisa yang belum terukur ini hanya bisa ditaksir karena angkanya tidak terdapat pada skala ya. Hasil pengukuran oleh angka yang berada di antara dua skala ini, skala ini dan ini, adalah 0,5 mm. Dari mana tuh? Sementara di sini tak ada angka. Itu adalah hasil dari angka taksiran, hasil taksiran. Sehingga hasil pengukurannya dituliskan 63 ditambah 0,5 sama dengan 63,5 mm. 63 mm adalah angka pasti dan 0,5 mm adalah angka taksiran. Demikian cara mengukur dan membaca skala. Nah, kita melakukan sebuah kegiatan mengukur. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Mistar dengan skala cm. 2. Mistar dengan skala milimeter. Kedua mistar ini terdapat hanya pada satu alat. Ya, cukup dengan satu alat kita sudah memperoleh mistar dengan skala cm sekaligus dengan mistar skala milimeter. Ya, ini milimeter ya. Nih, sentimeter yang di bawah, nih sentimeter, milimeter yang di atas ini. Oke. Kemudian kertas HVS folio. Ini tak perlu ditunjukkan ya, tahu sendiri ya. Mistar ini pernah kalian lihat ya, ini biasa digunakan di tukang jahit pakaian. Oke, kita ikuti tahapan kegiatannya. Ukurlah lebar selembar kertas folio dengan mistar skala cm, kemudian tuliskan hasil pengukurannya pada tabel. Ingat ya, lebar kertas folio bukan panjangnya. Nanti dituliskan di bawah.
Kemudian ukur lebar selembar kertas folio dengan mister skala milimeter. Artinya skalanya diganti yang di atas. Kemudian tuliskan hasil pengukurannya pada tabel. Pertama menggunakan skala yang di bawah. Kedua menggunakan skala yang di atas. Yang diukur tetap lebar kertas folio tersebut. Kertas HVS folio tersebut. Kita lihat contoh cara mengukur dan cara membaca skala ya. Skala yang di atas adalah sentimeter, sementara skala yang di bawah adalah milimeter. Bendanya ini yang warna abu-abu. Ini sebagai contoh ya, bukan ini yang kalian ukur. Perhatikan ya. Jika menggunakan skala sentimeter ditunjukkan oleh bagian atas, maka angka yang terbaca pada skala adalah 5 cm. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak bisa dibaca alat ukur ya, karena tidak terdapat pada angka, tidak ada terdapat pada alat ukur ini. Kemudian angka yang melebihi skala ini antara 5 dan 6 ini harus ditaksir, karena tidak ada terdapat angka di sini. Kita taksir misalnya 0,4 cm hasil taksiran kita. Oke? Kemudian kita jumlahkan ya hasil pengukuran 5 cm ditambah 0,4 cm. Hasilnya adalah 5,4 cm. Itulah hasil pengukuran dengan menggunakan skala cm. Kemudian jika kita menggunakan skala milimeter bagian bawah ya ini, maka angka yang terbaca pada skala adalah, perhatikan, kalau ini milimeter terkecilnya berarti ini jadi 50 ya, 51, 52, 53, 54 lebih. Nah ini ditulis nih 54. Lebihnya menggunakan taksiran ya, perkiraan ya, antara skala ini dengan skala yang sebelah di sisinya ya, kita taksir ya. Kita taksir misalnya 0,5 mm ya. Maka hasil pengukuran sama dengan 54 tambah 0,5, hasilnya adalah 54,5 mm. Demikian cara membaca skala milimeter. Nah, selanjutnya hasil pengukuran ini dituliskan di tabel ya. Pertama dengan skala cm ini 5, tuliskan ke sini, ini di ya. Kemudian yang ditaksir 0,4 ini kolom ketiga. Kemudian dijumlahkan di kolom ke-4. Hasilnya adalah 5,4 cm ini. Ya. Kemudian jika kita menggunakan skala milimeter, menggunakan yang bagian bawah tadi, maka 54 ini ditulis di sini, 54 mm. 0,5 yang ditaksir ini dituliskan di kolom yang ketiga. Kemudian kita jumlahkan di kolom 4. Kolom 2 tambah kolom 3. Hasilnya adalah 54 tambah 5 ya, 54,5 ya. 54 tambah 0,5 sama dengan 54,5. Gimana? Gampang kan? Oke, gampang. Sekarang kita melanjut ke yang sebenarnya ya. Kalian mengambil kertas HVS folio tadi, kalian ukur lebarnya dengan memperhatikan contoh tadi, kemudian kalian tuliskan hasilnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Isi nanti semua ya. Nah, setelah diisi sebagai informasi bahwa pada kolom 1 adalah skala yang digunakan ini. Skala cm, skala milimeter. Kolom 2 adalah angka pasti ya. Angka yang terdapat pada skala. Kemudian kolom 3 yang ini disebut angka taksiran, angka kira-kira perkiraan kita. Kemudian kolom 4 ini hasil penjumlahan, kolom 2 dan kolom 3 disebut angka penting ini nanti ya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan berikut. Berapa banyak angka penting pada kolom 4 untuk mister dengan skala cm ini? Oke,
sini. Nah, kalau ini untuk contoh, ya kita hitung 1, 2. Berarti kita jawab 2 angka penting. Ya. Berapa banyak angka penting pada kolom 4 untuk skala milimeter? Sini. Nah, kalau contoh tadi, kita lihat, kita hitung 1, 2, 3. Berarti berapa? 3 angka penting. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang ketiga, dari kedua hasil pengukuran tersebut, pengukuran mana yang lebih banyak menghasilkan angka penting? Dijawab nanti ya. Sini, nih. Untuk contoh, pengukuran mana nih? Ini apa ini? Kalau ini 2 angka pentingnya, ini berapa? 3. Berarti dengan skala milimeter lebih menghasilkan banyak angka penting. Ya. Kemudian nomor 4, dari kedua mistar dengan skala yang berbeda, mana yang lebih teliti? Nah, kalian jawab, mana yang lebih teliti? Sentimeter kah atau milimeter kah? Kemudian dari kegiatan tersebut, kesimpulan apa yang dapat kamu tarik? Artinya, dari jawaban ketiga dan 4 ini maksudnya ini. Apa kesimpulan kalian? Ya. Kemudian, hasil kesimpulan kalian itu, kalian bandingkan dengan kalimat berikut ya. Setiap hasil pengukuran mengandung sejumlah angka penting dan 1 angka taksiran. Ya. Jumlah angka penting menunjukkan ketelitian suatu alat ukur atau instrumen. Gimana? Ya, sesuai dengan yang kalian simpulkan tadi, kalian tarik kesimpulannya. Gimana? Sesuai? Nah, kalian jawab sendiri ya. Jadi, lebih kurang kesimpulannya adalah jumlah angka penting menunjukkan ketelitian suatu alat ukur atau instrumen. Oke. Coba kita lihat aturan penulisan angka penting ya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 216,3 gram ya, mengandung 4 angka penting karena ini semua angka bukan 0. 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Kemudian pengukuran 42,3 sekon mengandung 3 angka penting. 1, 2, 3. Itulah angka bukan 0 ya. Tidak ada masalah kalau untuk angka bukan 0. Nah, yang menjadi permasalahan angka yang 0. Bagaimana? Ya. Angka 0 bisa angka penting, bisa bukan angka penting. Tergantung letaknya. Ketika angka 0 terletak di antara angka bukan 0, dia termasuk angka penting. Contoh 201,06. Ya. Angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Dengan kata lain, diapit oleh angka bukan 0. 0 di sini kan diapit 2 dengan 1 ya. 0 ini diapit oleh 1 dengan 6. Sehingga 0 ini termasuk angka penting. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Kemudian pengukuran 4,008 meter itu mengandung 4 angka penting karena 2 0 ini diapit oleh 2 angka bukan 0. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Oke? Oke. C. Nah, bagaimana kalau angka itu di depan atau pendahulu suatu bilangan? Ya, tadi 0 ini diapit oleh 2 angka bukan 0. Angka 0 yang terdapat sebagai pendahulu suatu bilangan bukan angka penting karena fungsinya hanya menempatkan letak koma desimal. Ya. Contohnya begini, ada pengukuran 0,00129 gram. 0 ini bukan menunjukkan angka penting, bukan. Dia hanya menunjukkan letak koma desimal. Artinya 0,00129 ini artinya 129 per 100.000 gram. Itu artinya. Jadi hanya 129 ini yang angka penting. Makanya
Dia hanya mengandung 3 angka penting. 1, 2, 3. Oke? Oke. Kemudian pengukuran lain 0,00047 mm. Ya, ini juga 0 yang di depan ini, pendahulu bilangan ini 1, 2, 3, 4 ini bukan angka penting. Ya. Karena dia hanya pendahulu bilangan. Ya, dia bermakna 0,00047 itu artinya 47 per 100.000, ya, per 100.000 mm. Jadi hanya 47-nya yang angka penting, berarti 2. Oke? Oke. Nah, angka 0 yang satu lagi adalah angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Nah, ini bisa angka penting, ya bisa tidak. Ya, kita lihat ya. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali jika ada penjelasan lain berupa garis di bawah yang menyatakan bahwa angka 0 setelah bilangan itu bukan lagi angka penting. Kita lihat contoh ya. Pengukuran 5280 meter ini berarti mengandung 4 angka penting ini ya. 1, 2, 3, 4. 0 ini termasuk angka penting. Oke, karena tidak ada tanda. Tetapi kalau diberi tanda garis di bawah angka 8, 5280, maka 0 ini tidak lagi angka penting. Ya, sudah dibatasi oleh tanda garis. Ya. Hasil pengukuran 5280 meter berarti hanya mengandung angka penting. Perhatikan tanda garis di bawah angka 8 ini. Ya. Oke? Oke, kita lihat latihannya. Berapa banyak angka penting yang dihasilkan bilangan-bilangan berikut? Ya, nyatakan dengan huruf ya, jangan dengan angka. Lihat contoh ya. Ini 454 gram. Nah, ini tak ada masalah. Karena apa? Ya, ini tak ada 0 di sini. Jadi kita hitung 1, 2, 3. 3. Ini tulis 3. Kemudian ini juga 2,2 Newton. Di sini juga tidak angka 0, tak ada masalah. Tulis berapa di sini? Hitung. 1, 2, 2 ya. C. Ah, ini ada angka 0 nih. 2,205. Nah, menurut aturan di atas angka 0 ini angka penting atau bukan? Ya, coba perhatikan aturan tadi ya. Nanti tuliskan hasilnya di sini ya. Demikian juga untuk D, E, F, G, H dan I. Bisa ya? Bisa, pintar sekali. Kita lanjut. Berhitung dengan hasil pengukuran. Pada prinsipnya, hasil perhitungan tidak akan lebih teliti dari sumbernya. Dengan demikian, jumlah angka penting yang dimiliki suatu bilangan hasil perhitungan tidak boleh melebihi jumlah angka penting yang paling sedikit dari sumbernya. Hanya bisa sama ya, melebihi tidak boleh. Hasil perhitungan dibulatkan sedemikian hingga mengandung angka penting yang tidak melebihi banyaknya angka penting dari sumbernya. Ya. Nanti kita lihat contoh ya, biar paham betul. Nah, di sini ada kata-kata pembulatan ya, dibulatkan. Nah, ada aturan pembulatan. Pertama, angka kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4 ya, dibulatkan ke bawah. Artinya, angka sebelumnya tetap. Kalau sebelumnya 7, ya tetap 7. 8 tetap 8. Itu artinya dibulatkan ke bawah. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Artinya, angka sebelumnya ditambah 1. Ya. Jadi, angka lebih dari 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Kalau 7 angka sebelumnya jadi 8. Kalau 5 jadi 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau persis sama 5? Nah, ini gimana? Dibulatkan ke atas apa ke bawah ini? Ya. Jadi diambil kesepakatan 5 itu dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Angka sebelum itu ditambah 1. Ya. Dibulatkan ke atas maksudnya. 3 jadi 4. 5 jadi 6. Tapi dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Ya, misalnya 8. Ya tetap. Ya, tetap dia.
Tidak ada penambahan. Oke? Oke. Menjumlah dan mengurang angka penting. Hasil terakhir penjumlahan dan pengurangan harus dibulatkan sampai ke tingkat angka yang seluruhnya dalam deretan bilangan itu masih memiliki angka penting, atau angka penting terakhir adalah angka taksiran. Dengan demikian, dengan kata lain, pembulatan harus memiliki angka penting yang sama di sebelah kanan tanda desimal dengan bilangan pasti yang dijumlahkan atau dikurangkan. Bingung dengan kalimat ini ya? Nah, harus ada contoh ya, contohnya supaya mengerti nanti. Jangan terpaku pada pengertian ini. Kita lihat ya. 29,500. Perhatikan angka 5 ini ada garis bawah di bawahnya. Garis di bawahnya. Berarti 0 yang 2 ini bukan angka penting. Oke. Dijumlahkan dengan 6,950. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya begini. 0, 5, 5 tambah 9, 14. 4 di sini, ini 1. 1 tambah 9, 10 tambah 6, 16. 1 tambah 2, 3. Jadi 36,450 ya. Inilah yang dimaksud tadi. Angka-angka setelah koma ya, ini diambil yang paling sedikit. Jadi deretan bilangan pertama, bilangan pentingnya hanya 1. Nah, deretan yang kedua, ini ada 3, tak ada tanda garis ini. Berarti 0 juga angka penting. Maka hasil jumlah ini harus dibulatkan ya, supaya angka setelah koma itu hanya mengandung 1 angka penting. Oke? Jadi 36,450 ini kita bulatkan dengan aturan pembulatan tadi. 0 tetap 0. 5. Nah, ini tadi. Belum apa-apa udah kena 5 kita ya. 5 ini dibulatkan ke bawah katanya. Kalau angka sebelumnya genap. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Nah, kalau kita lihat ini ya. Angka sebelum 5 ini berapa? 4. Berarti genap ya. Jadi genap itu ya dibulatkan ke bawah, tetap 4 dia ya. Jadi ini 0, ini tetap 4. 36,400. Nah, di sini kuncinya perhatikan ya. Di sini angka setelah koma ini 1, angka penting ya. Yang bawahnya 3. Jadi hasil jumlah ini angka penting setelah koma harus 1, ikut yang paling kecil. Jadi 36,400 kita kasih garis di bawah angka 4. Sebab kedua 0 ini bukan angka penting. Oke? Oke. Kita lihat contoh lain. 15,27 tambah 0,617 tambah 32,2. Kita jumlahkan. Ini turun 7. 7 tambah 1, 8. 2 tambah 6 tambah 2, 10. 0 di sini naik 1. 6 tambah 2, 8. 1 tambah 3, 4. Berarti 48,8087. Perhatikan ya. Setelah koma ini 2. Ini setelah koma ini 3. Ini setelah koma berapa? 2. Jadi 48,087 ini dibulatkan supaya angka setelah koma ini ya kan, sebelah kanan tanda koma harus paling sedikit. Berarti berapa? 1. Oke? Nah, caranya dibulatkan angka ini dengan aturan pembulatan. 7 lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas ya. Bilangan sebelumnya bertambah 1. Ini jadi 9. Oke? Nah, 9 ini lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas, betul. Bilangan sebelumnya bertambah 1, 0 menjadi 1. Berarti 48,1 ini dia. Oke ya? Nah, perhatikan, di sini 2, di sini 3, di sini 2. Nah, di sini angka pentingnya cukup 1. Kita lihat yang paling kecil. Contoh berikutnya, 530 dikurang 287 ya. Kita kurangkan
10 kurang 7, 3. Ini sudah diambil 1 tadi, tinggal 2. 12 kurang 8, 4. Di sini diambil 1 tadi, tinggal 4. 4 kurang 2, berapa? 2. Jadi berarti 243. Nah, ini harus dibulatkan. Perhatikan tanda garis di bawah angka 3. Ya. Jadi ini berapa angka penting nih? 2. Karena 0 ini bukan angka penting. Yang di bawahnya berapa? 3. Jadi paling sedikit ya, dibulatkan hanya 2 angka penting. Caranya gimana? Mengikuti aturan pembulatan ya. 3 kurang dari 5 bukan? Nah, kalau kurang berarti angka sebelumnya tetap ya, berarti 240. Ini 240. Berapa angka penting? 3. Sementara di sini 2. Jadi harus dikasih tanda garis di sini bahwa 0 ini bukan angka penting, hanya 2 dan 4. Gimana? Oke? Oke. Nah, kalian kerjakan latihan di bawah ini ya. Kerjakan. Kemudian bulatkan ya. Jumlahkan, kemudian bulatkan. Perhatikan di sini ya. Angka di sebelah kanan tanda desimal ini juga jumlahkan, kemudian bulatkan. Perhatikan banyak angka penting di setelah koma desimal ini. Demikian juga ini. Oke? Kita lanjut ya. Gimana? Terlalu cepat? Enggak lah ya. Lambat-lambat ya, perhatikan ya. Mengalihkan dan membagi angka penting. Mengalihkan atau membagi bilangan tidak eksak, tidak pasti ya, dengan bilangan tidak pasti juga, hasilnya mempunyai jumlah angka penting sebanyak angka penting bilangan paling sedikit dari faktor-faktornya ya. Itu mengalih atau membagi sama ya. Oke? Tidak pasti ini ya, tidak eksak dengan tidak eksak ini. Kita lihat 796 dikali 320 ya. Kalau kita kalikan ini, jawabnya adalah 254 720 ya. 254.720. Perhatikan, di sini berapakah penting? 3. Ini 3. Mana paling sedikit? Ya 3 juga kan, karena sama. Maka ini dibulatkan sedemikian hingga 3 angka penting. Dibulatkan, ini tanda pembulatan. Caranya dengan mengikuti aturan pembulatan. 0 bagaimana? Ya tetap 0 ya. 2 kurang dari 5 dibulatkan ke bawah jadi 0. Angka sebelumnya tetap ya. Oke. Nah, 7 ini gimana? Ya ini lebih dari 5 ya. Di atas 5 berarti dibulatkan ke atas. Ini 0, tapi angka sebelumnya bertambah 1. Jadi 255.000 ini dia ya. Tapi karena ini ada 6 angka penting, maka kita beri tanda garis yang berarti 03 ini tidak lagi angka penting, hanya deretan ini 255, 3 angka penting. Oke. Kemudian berikutnya 5,63 dikali 0,8. Kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 4,504. Perhatikan ya. Deretan ini 3 angka penting. Ini berapa? 1 ya. Mana paling sedikit? Ya tentu 1 ya. 1. Jadi 4,54 ini kita bulatkan supaya tersisa 1 angka penting. Caranya gimana? Caranya adalah 4 dibulatkan ke bawah. Karena apa? Ya kurang dari 5 kan? 0 ini. Bilang sebelumnya tetap. Ya kan? Nah, 5 gimana? Ke atas apa ke bawah ini? Ya kita lihat bilang sebelumnya. Ini kan genap ya. Karena dia genap, maka tetap. Jadi 4,000. Ini bisa ditulis dengan 4 ya. 1 angka penting ini dia. Oke. Nah, itu kalau perkalian. Sekarang pembagian ya.
3.840 dibagi 82 ya. Kalau kita bagikan ini hasilnya adalah 46,829. Perhatikan banyak angka penting. Di sini berapa? Berapa nih? 4 ya. 0 angka penting juga. Sini berapa? 2. Ya. Mana paling sedikit? Ya 2. Jadi ini harus dibulatkan sampai 2. Ya. Caranya 9 dibulatkan ke atas karena lebih dari 5 ya. Berarti ini jadi 3. 3 dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Berarti ini tetap ya. Nah, 8 gimana? Ya, bulatkan ke atas karena lebih dari 5. Berarti ini tambah 1. Jadi 47 ini dia. 2 angka penting ya. Kemudian 0,428 dibagi 0,7. Ini hasilnya adalah 0,6115. Ini dibulatkan supaya hasilnya hanya mengandung 1 angka penting. Ikut yang paling sedikit ya. Ini 3 angka penting, ini 1 karena 0 ini bukan angka penting, hanya pendahulu bilangan. Oke ya, jadi dibulatkan caranya 5. Nah ini, 5 ini ke atas ke bawah. Lihat bilangan sebelumnya ya. Kalau ini ganjil, berarti dibulatkan ke bawah. Ini jadi 0, ini tetap 1. Nah, 1 dibulat ke mana? Ya ke bawah. Ya. 5 aja ke bawah pada 1. Ini 0, ini tetap 1. 1 dibulat ke bawah sama. Ya. Ini jadi 0, bilang sebelumnya tetap. Jadi 0,6 ini dia. Oke ya? 1 angka penting. Kemudian, mengalihkan atau membagi bilangan tidak eksak. Ya, tidak pasti ya. Dengan bilangan eksak. Ya, bilangan pasti. Ya, atau sebaliknya. Hasilnya mempunyai jumlah angka penting sebanyak angka penting yang tidak eksak itu. Jadi ikut yang tak pasti. Ya. Nah, seperti ini. 251 dibagi 3 ya. Ini kan hasilnya ini. Ya kan? Oke. Nih. Ini berapa penting? Ini 3. Ini 1. Dia ikut. Ya. Nih. 83,667 ini harus dibulatkan sampai 3 angka penting ini. Ya. Karena ini bilangan pasti nih ya. Ya, 3 ya. Nih. Membagi bilangan tidak eksak dengan bilangan eksak. Ini bilangan eksak ini ya, yang pasti nih ya. Nih, ikut yang tidak eksak ini. Berarti berapa angka penting? 3 ya, 87,7 dibulatkan. 7 ke atas ya, berarti angka sebelumnya tambah 1 jadi 7. 7 di atas 5 ya, lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas angka sebelumnya jadi 7 bertambah 1. Jadi 83,7. 3 angka penting ya. Kemudian 10 dibagi 0,17. Ini angka pasti, ini pasti nih ya. Ya, ini pasti. Ini tidak eksak nih ya, tidak pasti nih. Oke. Jadi sama dengan 58,823 ya pembagi ini. Nah, ini dibulatkan supaya hasilnya ini, hasil baginya mengandung ini 2 angka penting ini. Ini 2, ini 2 juga ya, sama ya. Jadi 3 dibulatkan ke bawah, 2 dibulatkan ke bawah, jadi ini 0, 0, 8 tetap ya. 8 ini lebih dari 5 bulatkan ke atas, berarti bilang sebelumnya tambah 1 jadi 59 ini dia ya. 2 angka penting. Oke. Kita lihat latihannya. Tentukanlah hasil perkalian bilangan di bawah ini menurut aturan angka penting. Lihat. 2,21 kali 0,3. Ini kalau kita kalikan ini hasilnya 0,663. Perhatikan. Di sini berapa angka penting? 3 ya. Sini 1. Maka hasilnya ini tidak boleh melebihi angka penting dari sumbernya atau faktornya. Ini dipaksa dibulatkan supaya tersisa 1 angka penting. Caranya ikut aturan pembulatan. 3 kurang dari 5 berarti jadi 0. Angka sebelum tetap 6
6 lebih dari 5, ya, berarti dibulatkan ke atas. Angka sebelumnya bertambah 1. Jadi 0,7. Ini dia 0,7. Satu angka penting. Ikut 0,3. Oke? Cara yang sama juga dilakukan untuk B, C, D, E, F, G, H. Dikerjakan ya. Pelan-pelan bisa ya? Bisa. Tinggal membulatkan kok. Membulatkan. Perkaranya sudah ada. Bisa ya? Cara membulatkan, ikuti aturan pembulatan. Kemudian memangkatkan dan menarik akar. Suatu bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya, hasilnya mempunyai angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan atau tidak atau ditarik akarnya itu. Ya. Perhatikan ini ya. Ya, kalau ini kan dipangkat 3 kan, berarti bilangannya hanya ini kan, satu deret ya. 328 pangkat 3 ya. Ini banyak ya. 35, sekian ya. Ini banyak angka penting ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini dibulatkan sedemikian sehingga tersisa 3 angka penting. Ini dia. 3 penting. Caranya ikut yang tadi lah ya. Sep ya. Kemudian 3,2 pangkat berapa ini ya? Pangkat 8 ya. Ini juga banyak angka pentingnya ya. Dibulatkan sedemikian sehingga tersisa 2 angka penting. Ini dia. 11.000 ini. Sep. Oke. 2 angka penting. Kemudian akar 86 sebenarnya adalah 9,3 ya. Dibulatkan jadi 2 angka penting. Akar 8,6 juga 2,9 dibulatkan jadi 2 angka penting. Ikut yang diakarkan itu atau dikuadratkan. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut menyatakan bilangan dengan angka 10 berpangkat. Kata lainnya adalah notasi eksponen. Untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat kecil atau bilangan yang sangat besar, digunakan bilangan 10 berpangkat atau notasi eksponen. Bentuk umum notasi eksponen A kali 10 pangkat N. A adalah angka yang terletak di antara 1 dan 10, ya kan? Antara 1 dan 10. Artinya kurang dari 10 tapi 1 atau lebih ya dari 1. Jadi 1,1 ikut termasuk ya. Sedangkan N adalah bilangan bulat positif menunjukkan banyak nol di sebelah kanan A, atau negatif menunjukkan bilangan banyaknya angka 0 di sebelah kiri A. Kalau di sebelah kanan bertanda positif, kalau di sebelah kiri di sini ada 0, berarti N-nya bertanda negatif. Harus kita lihat contoh ya. Contoh, kecepatan cahaya disimbolkan dengan C adalah 300 juta meter per sekon. Hitung angka 0 ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8 angka 0-nya positif ya, karena sebelah kanan ya. Maka ditulis A3 ya. Perhatikan bahwa A di sini kurang dari 10 dan 1 lebih. Oke. N8 banyak angka 0 di sebelah kanan A, lihat. Sehingga ditulis C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Membacanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah kecepatan cahaya, cara menuliskannya. Kemudian muatan elektron. Q sama dengan minus 0,00000 sekian 16 coulomb ya. Wah, banyak angkanya ini. Ya. Kalau kita hitung ini angka nolnya ini dari sini ada 19 ya. Hitung baik-baik, ini 19 ya. A di sini minus 1,6 di sini. Tidak boleh 16. Karena 16 itu lebih dari 10 ya. Tidak boleh 0,16. Karena 0,16 itu kurang dari 1. Berarti 1,6. Tanda minus menunjukkan muatan negatif ya. Tidak mempengaruhi angkanya. Kemudian N di sini 19 di sini. Kenapa tanda min? Karena di sebelah kiri A.
nanti kita tuliskan sebelah kiri A ada 19 nol. Boleh nanti kita cari ya angkanya 19, sehingga ditulis Q sama dengan min 16, artinya muatan negatif, minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Ada 19 nol di sebelah kiri 1,6, itu artinya. Oke? Oke ya? Nah, ya. Ya, sebelah kiri tanda desimal. Ada 19 angka di sebelah kiri tanda desimal, itu lebih tepatnya. Oke? Membacanya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Oke? Oke, kita lihat latihannya. Tuliskan bilangan berikut dalam notasi eksponen ya, 10 berpangkat. Nih. Ini konstanta Coulomb ini ya, atau tetapan Coulomb ini. Ya, hitung sendiri nanti nolnya berapa ya. Tuliskan. A-nya berapa? 0 di sebelah A berapa? Tuliskan. N-nya berapa? Oke. Ini permitivitas 0, sekian 885 ya. Berapa A-nya? Nah, A-nya tidak boleh 885. Karena 885 itu lebih dari 10 ya. Nah, jangan 0,885A-nya. Tak boleh juga karena 0,88 itu kurang dari 1. Jadi berapa? Ya, betul. 8,85. Karena 8,85 itu antara 1 dan 10. 1 termasuk ya. Oke? Jadi A-nya 8,85. Kemudian kalian cari angka ya. Setelah 8,85 itu. Cari sini berapa angka di sini, angka 0. Itulah pangkatnya. Ya. Pangkat karena dia sebelah kiri ini nanti bertanda negatif. Ini adalah tetapan gravitasi 0, sekian 667. A-nya berapa nih? Jangan 667 ya, jangan. Itu melebihi 10. Jangan 0,667. Itu kurang dari 1. Jadi berapa? 6,67. Kemudian di sebelah kiri 6,67 ini hitung berapa nolnya, ya. Oke? Oke ya? Itulah apa? Pangkatnya, ya. Ini kita lihat contohnya tadi ini. Misalnya, nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 0. Nah, yang 9 ini tadi, ini 16 ini ada 19 nol di sebelah kiri 1,6. Oke? Oke. Kemudian ini jari-jari bumi 634 kilometer ya. Ya kan? 6380 kilometer. 638.000 meter. Ini A-nya berapa? Jangan 638 karena melebihi 10 ya. Jadi berapa? Pokoknya cari antara 1 dan 10. 1 termasuk ya. Nah, massa bumi juga. Massa bumi ini besar. Ini repot menuliskan ini. Maka digunakan notasi eksponen. Bilangan 10 berpangkat ya. Kemudian ini waktu 3600. Tahu 3600 itu apa? Ya 1 jam ya. Jadi kita lihat ya. Ini tidak boleh 36 A-nya, harus 3,6. Jadi kita hitung 1 2 3 ya. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 3 sekon ya. Ada 3 angka setelah 3,6. Oke? Oke. Nah, awalan-awalan dalam sistem internasional ya. Ini juga cara lain untuk menuliskan angka-angka yang besar sekali, yang ini, atau angka-angka yang kecil sekali, yang ini. Ya. Contoh, awalan femto itu lambangnya F, nilainya 10 pangkat min 15 ya. Jadi ada 0 di sebelah kiri ya, sebanyak 15. Contoh, 1 femtometer adalah 10 pangkat min 15 meter.
Oke. Kemudian piko, ini 10 artinya 10 pangkat min 12. Jadi bisa ditulis PF ya. Artinya 10 pangkat min 12 farad. Ya. Nano ya 10 pangkat min 9 ya. Mikro 10 pangkat min 6. Ini contohnya. Mili 10 pangkat min 3, ini contohnya, milimeter ya. Senti 10 pangkat min 2, ini contohnya ya, sentimeter 10 pangkat min 2. Desi 10 pangkat min 1, ini contohnya, desimeter ya. Kilo 10 pangkat 3, ini bilangan yang besar nih. Ini kecil, ya besar sekali, kilo termasuk besar. Ya, 10 pangkat 3 ini contohnya, kilogram. Mega bilangan besar ya. Nilainya 10 pangkat 6. Ini contohnya 1 mega elektron volt sama dengan 10 pangkat 6 elektron volt karena diawali dengan mega. Oke? Giga, apalagi yang ini. Ini bilangan yang sangat besar sekali. Ya, adalah 9 nolnya di sebelah kanan, ya. Contoh gigameter ya, 10 pangkat 9 meter. Nah, di sini ada latihannya. Ubahlah satuan besaran berikut ke satuan yang diminta dalam bentuk eksponen ya. Yang A ini 76 cm. Nah, ini kita mengerjakan sekaligus ya, merubah cm ke meter sekaligus dalam bentuk eksponennya. Nah, kalau untuk meter ini kan 76 kali 10 pangkat min 2 kan senti tadi kan. Nah, kemudian tidak boleh 76 karena melebihi 10. Maka kita tulis 7,6 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke? Ya. Kemudian panjang gelombang 500 nanometer. Ini sekaligus ini merubah nanometer menjadi meter. Ini tadi nano, ini nano min 9 ya kan? Sekaligus menuliskannya dalam bentuk eksponen. Perhatikan bilangan A-nya, jangan lebih dari 10 ya, jangan kurang dari 10. Maaf, kurang dari 1. Ini juga ya, 4 mikrokulom. Ya, mikro tadi berapa? Ini min 6 ya. 4 mikrokulom. Ini gampang lah. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Terus merubah gram ke kilogram. Tulis. Kilo itu 10 pangkat berapa? Gitu. Tadi kalau 1 kilogram dirubah ke gram berarti 1000 kan? 1000. Nah, kalau dibalikkan berarti 1/1000. Ya, 1/1000 ditulis 10 pangkat min 3. Ya. 10 pangkat 3 di bawah akan bertanda negatif ketika dituliskan sejajar. Lihat contoh kemarin ya. Waktu dimensi. Ini lagi 1 cm kuadrat ubah ke meter kuadrat ya. Sentimeter ubah ke meter dulu, 10 pangkat min 2, kemudian kuadratkan ya. Ini lagi, ini volume ini, kubik dia ini ya. Ubah dulu ke meter, 10 pangkat min 2, kemudian pangkat 3. Nah, ada hasilnya ya. Kemudian, ini lagi, 1 desimeter kubik, ubah ke meter dulu tentu ya, ubah ke meter. Di sini tadi min 1 ya. Jadi 10 pangkat min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 min 3 berarti 10 pangkat min 3 ya. Kemudian latihan 2, ubahlah satuan besaran berikut ini ke satuan yang diminta dalam bentuk eksponen ya. Ini 108 km per jam ya. Kalian ubah nanti ya, kilometer ke meter, oke? Jam ke sekon. Udah? Kemudian bagikan, kalikan dengan 108. Oke, dalam bentuk eksponen ya. Nah, yang B juga sama. Kilometer ubah ke meter, jam ubah ke sekon. Ya, kilometer kan 10 pangkat 3 ya. Jam 3600, 3,6 kali 10 pangkat 3 tadi. Baru bagikan kalikan dengan 72. Berapa hasilnya? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang ini dibalik. Nah, kalau tadi kilometer per jam ke meter per sekon, ini terbalik. Dari meter per sekon ke kilometer per jam ya. Ini 340 meter per sekon. Oke.
Nah, itu tadi 1000 per 3600 tadi kalau di atas ya. Kalau ini terbalik, dikalikan dengan 3600 per 1000. Dibalik dia. Ya kan? Iyalah, ya kan? Kilometer per jam diubah ke meter per sekon, berarti hasilnya nanti terbalik. Kalau ini 1000 per 3600, kalau yang ini 3600 dibagi 1000 kali 340. Bisa kan? Bisa. Rho juga kayak gitu ya. Ini dari gram ke sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Gimana caranya? Ikuti caranya ya. Gram 10 pangkat min 3, sentimeter kubik. Ini sudah ada tadi di atas ya, sentimeter kubik. Ini dia ya, udah ada. Ini ini gram ada, ini bagikan, lihat contoh di atas. Hasilnya berapa? Ya, tuliskan ya. Bisa lah ya. Kemudian latihan 3. 3 kemasan air mineral masing-masing botol isi 1500 ml, 600 ml, dan yang gelas 240 ml. Tentukanlah volume total air mineral itu dalam desimeter kubik dan meter kubik. Nah, kalau diminta dalam desimeter kubik, kalian ikutin ini ya. Ubah ke desimeter nih. Ini ubah ke desimeter, ubah ke desimeter. Oke ya? Nah, jadi ini ada tambahan, ini diketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ingat ya? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Oke? Nah, kalau dibalikkan berarti ya sama, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Ingat ya? Teori kesalahannya ada 3 jenis kesalahan pada saat mengukur. Yang pertama, kesalahan 0 ya. Kemudian kesalahan paralaks, dan terakhir kesalahan membaca skala. Kesalahan 0 adalah kesalahan yang terjadi jika alat ukur tidak menunjukkan angka 0 pada saat alat itu seharusnya menunjukkan angka 0. Itu perhatikan. Tadi sudah diingatkan bahwa angka 0 pada mistar diletakkan ya, berimpit dengan tepi sebelah kiri angka 0-nya ya. Jadi kalau angka selain 0 dia akan salah ya. Itulah kesalahan 0 ya. Kemudian kesalahan paralaks, yaitu kesalahan yang terjadi jika mata tidak ditempatkan tegak lurus di atas skala. Nih. Dah seperti ini. Ini ya pasti lebih kecil yang sebenarnya ini, ya kan? Oh, pasti lebih besar ya, karena kesini dia. Ini pasti lebih kecil. Jadi dua-duanya salah. Yang benar harus tegak lurus terhadap skala ya. Itu kalau kesalahan paralaks ya. Kemudian ada kesalahan membaca, yaitu yang terjadi pada saat kita menaksir angka yang terletak di antara selang skala. Ini cara menaksir. Misalnya ujung benda itu dekat dengan yang skala yang masih bisa, yang terdapat alat ukur ya, itu kita baca 0,8, kurang tepat ya. Menaksir sih menaksir, jangan begitulah ya. Atau sudah hampir mendekati skala yang sudah ada pada alat ukur, itu juga ditaksir 0,2, tidak bisa ya. Setidak itu 0,9 atau 0,8, itu maksudnya di situ ya. Menaksir sih menaksir, tapi ya kira-kira lah menaksirnya, itu artinya di situ ya. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini kita cukupkan hingga di sini. Nanti latihan tugas-tugas akan menyusul, linknya akan saya kirimkan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih.